Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan SIMAK UI tahun 2024. Kebetulan untuk video kali ini adalah video part yang keempat khusus untuk SIMAK UI dan juga kita juga ada pembahasan soal utul UGM. Untuk kali ini kita fokus ke SIMAK UI ya teman-teman. Seperti biasa kita akan menjelaskan perubahan simak ya teman-teman dari sebelumnya ada kemampuan dasar dan saintek ataupun sosum untuk tahun 2024 di sini untuk saintek atau sosumnya diganti menjadi pengukuran kemampuan akademik ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kemampuan dasarnya baik matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris masih sama, tetapi untuk pengukuran kemampuan akademik ini tipe yang baru ya teman-teman untuk menggantikan yang saintek dan sosum. Buat teman-teman jika ingin latihan soal khusus pengukuran kemampuan akademik, nanti Kak siapkan di description ya. Di deskripsi, teman-teman bisa mendownload satu file latihan soal, kira-kira ada 80 soal apa 90 soal khusus untuk pengukuran kemampuan akademik. Nanti teman-teman bisa download share langsung ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, khusus kali ini kita akan membahas untuk persamaan kuadrat ya, teman-teman ya. Ini adalah soal-soal persamaan kuadrat, di mana ini adalah salah satu materi yang hampir tiap tahun keluar ya, teman-teman, di SIMAK UI, baik dari tahun ini 2020, sebelum 2020, di sini juga banyak dibahas juga soal-soal persamaan kuadrat. Jadi, materi persamaan kuadrat ini adalah salah satu materi yang hampir tiap tahun keluar di soal ujian mandiri SIMAK UI. Untuk kali ini, Kak akan membahas 4 tahun terakhir ya teman-teman, yaitu SIMAK UI 2020, 2021, 2022, dan 2023. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dari soal SIMAK UI tahun 2020 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa membaca soalnya di sini diketahui di sini adalah persamaan kuadrat yaitu x kuadrat min r tambah 3x ditambah dengan r tambah 11 dengan r bilangan real memiliki penyelesaian dua akar real negatif ketika P kurang dari R kurang dari Q ya teman-teman di sini untuk sembarang bilangan real P dan Q. Tentukan nilai P min 2Q. Oke, di sini ada petunjuk ya teman-teman. Di sini petunjuknya adalah dua akar real negatif. Ingat teman-teman, dua akaril negatif ini memiliki syarat ya teman-teman ya. Di mana kan untuk dua akaril itu negatif, misalnya akar-akarnya itu adalah X1, berarti sini X1 kurang dari 0 dan X2-nya juga kurang dari 0. Biasanya dua akaril negatif di sini mempunyai syarat tertentu teman-teman yang harus dipenuhi. Untuk syarat-syaratnya di sini kurang lebih kalau nggak salah ada tiga teman-teman. Yaitu yang pertama, untuk nilai diskriminannya itu harus lebih besar dari 0. Yang kedua, di sini adalah untuk jumlah dari akar-akarnya X1 tambah X2 ini harus kurang dari 0 karena di sini X1 dan X2 adalah bilangan negatif. Dan yang syarat yang ketiga, yaitu X1 dikali dengan X2 itu harus lebih besar dari 0. Karena negatif kali negatif itu harus lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Jadi inilah syarat yang harus dipenuhi teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita penuhi dulu syarat dari diskriminan ya teman-teman. Di mana teman-teman harus ingat juga diskriminan itu konsepnya adalah B kuadrat min 4AC. Di mana B itu adalah koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat, C itu adalah konstanta. Berarti sini kita telah dapatkan nilai A-nya 1, sedangkan koefisien dari X-nya di sini adalah min dalam kurung R tambah 3 ini sebagai B-nya, sedangkan R tambah 11 ini adalah sebagai C. Sehingga untuk syarat yang pertama yang harus kita penuhi, kita tentukan dulu nilai D-nya di sini ya teman-teman ya. Untuk D-nya di sini sama dengan B kuadrat, berarti sini eh, minnya Kak kalikan ke dalam ya, karena ini ada min, berarti sini eh oh nggak apa-apa di luar aja ya, min dalam kurung R ditambah dengan 3 dipangkatkan 2
dikurangi dengan 4 kali A-nya adalah 1, C-nya itu adalah R ditambah dengan 11. Ini min dikuadratkan hasilnya positif ya teman-teman. Jadi kita fokus ke R tambah 3 kuadrat. R tambah 3 kuadrat hasilnya adalah R-nya dikuadratkan hasilnya R kuadrat. Semua bilangan dikali 2 kali 3 kali R itu hasilnya 6R. Step yang terakhir 3-nya dikuadratkan hasilnya adalah 9. Selanjutnya di sini 4 kali 1 4 dikali R berarti min 4 kali R di sini min 4R. Min 4 dikali 11 di sini adalah min 44. Di mana syaratnya di sini harus lebih besar dari 0 ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita dapatkan di sini R kuadrat 6R min 4R itu adalah plus 2R. 9 dikurangi 44 itu hasilnya adalah 35 ya, min 35 lebih besar dari 0. Kita faktorkan di sini faktornya adalah R min 5 R plus 7 ya teman-teman ya. Karena min 5 kali 7 min 35, min 5 tambah 7 ini adalah 2. Ini lebih besar dari 0 teman-teman. Oke, selanjutnya gimana nih teman-teman? Oke, ini kita telah dapatkan nilai R-nya dulu ya. R-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan min 7. Nanti kita buat garis bilangannya, tapi kita memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat yang lain ya teman-teman ya. Oke, syarat-syarat yang lain di sini diketahui juga teman-teman ya, yaitu syarat yang kedua, ini kebetulan syarat yang pertama, ini ada syarat yang kedua. Syarat kedua, X1 tambah X2 kurang dari 0 ya, di mana untuk X1 tambah X2 itu konsepnya adalah min B per A, sedangkan X1 kali X2 itu adalah C per A teman-teman. Berarti untuk X1 tambah X2 kurang dari 0, berarti itu hasilnya adalah min B per A. Berarti min dalam kurung B-nya di sini adalah min ya. Min dalam kurung R ditambah dengan 3 per A-nya 1 kurang dari 0 teman-teman. Oke, ini adalah syarat yang kedua ya teman-teman ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti kita dapatkan di sini min kali min plus ya. Berarti sini tetap R ditambah 3 kurang dari 0. Berarti R-nya kurang dari min 3. Selanjutnya, syarat yang ketiga, teman-teman. Syarat yang ketiga bahwa di sini perkalian X1 kali X2 lebih besar dari 0. X1 kali X2 itu adalah C per A. C-nya di sini adalah R ditambah dengan 11 per A-nya 1. Nilainya harus lebih besar dari 0. Maka di sini R lebih besar dari min 11 ya, karena 11 pindah ruas ke kanan. Selanjutnya kita gabungkan hasil dari pertidaksamaan ini ya teman-teman. Oke, kita buat garis bilangannya di sini. Oke, sebelumnya ini lebih di bawah dikit ya teman-teman ya. Ini garis bilangannya. Di mana garis bilangannya yang pertama, dari syarat yang pertama adalah 5 dan min 7. Berarti sini ada min 7, di sini ada 5. Di mana yang kita cari di sini lebih besar berarti daerah positif ya teman-teman ya. Kalau positif di antara min 7 dan 5 ini kita coba angka 0. Dicobanya 0. Berarti R-nya 0. 0 kurang 5 min. 0 tambah 7 plus. Min kali plus hasilnya adalah min. Berarti daerah di tengah-tengahnya ini adalah minus. Sedangkan daerah kiri kanannya ini adalah plus ya teman-teman. Daerah yang kita cari di sini adalah plus. Ini adalah cara mencari daerah pertidaksamaannya ya teman-teman. Oke, seperti ini, di mana daerah penyelesaiannya adalah plus, karena kita ambil titik uji cobanya adalah 0 ya, yang di tengah-tengahnya 0. 0 kurang 5, min 5 berarti min, 0 tambah 7 plus ya, min kali plus min, berarti tengah-tengahnya min. Berarti daerahnya ini ya teman-teman ya, yang kita arsir ya teman-teman, daerah plus yang kita arsir. Selanjutnya, kita perhatikan syarat yang kedua teman-teman. Syarat kedua di sini adalah R kurang dari min 3. Min 3 kurang lebih di sini ya. Ini ada min 3. Oke, berarti min 3-nya kurang dari min 3. Berarti yang diarsir itu adalah sebelah kiri dari min 3 ya. Berarti ini yang diarsir. Oke, ini yang diarsir teman-teman. Selanjutnya kita perhatikan selanjutnya syarat yang ketiga teman-teman.
R lebih besar dari min 11. Berarti min 11 kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Min 11. Oke. Karena lebih dari berarti itu ada di sebelah kanan dari min 11 ya teman-teman ya. Ini dia adalah daerahnya. Dari sini kita bisa menentukan daerah gabungannya ya. Gabungan dari himpunan penyelesaiannya di sini. Di mana daerah penyelesaiannya adalah ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Gabungan ketiganya di mana ada di antara min 11 kurang dari R kurang dari min 7. Karena gabungan ketiganya ada di antara min 11 dan min 7. Dari sini kita dapatkan, di sini telah diketahui bahwa hasilnya di sini ketika memiliki penyelesaian dua akar real, ketika P kurang dari R kurang dari Q teman-teman. Dari sini kita mendapatkan nilai dari P-nya adalah min 11, Q-nya adalah min 7. Sehingga hasil dari P min 2Q berarti P-nya adalah min 11 dikurangi dengan 2 dikali Q-nya adalah min 7. Ini sama dengan min 11. Min 2 kali min 7 ini adalah plus 14. Berarti min 11 ditambah 14 hasilnya adalah 3 teman-teman. Dengan demikian jawaban untuk soal SIMAK UI 2020 yang pertama nih yang kita bahas di sini adalah yang E teman-teman, yaitu 3. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya teman-teman untuk pembahasan soal yang pertama untuk persamaan kuadrat. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal yang kedua ya teman-teman ya. Oke, untuk soal yang kedua langsung saja kita bahas. Kalau dilihat sekilas ini kayaknya lumayan gampang ya dibandingkan soal tahun 2020. Kita perhatikan teman-teman di sini. Jika X kuadrat tambah 5X min 24 sama dengan 0, semua nilai yang mungkin dari min 20 per X kuadrat ditambah 1 tambah 5 per X adalah, sebenarnya di sini kita hanya mencari faktor dari persamaan kuadrat yang di awal ini ya teman-teman. Kita cari faktornya dulu nih. Ada nggak kira-kira faktornya? Ternyata di sini ada faktornya teman-teman. Yaitu min 24 itu adalah 8 kali 3 ya. Berarti di sini X ditambah dengan 8, X dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Karena di sini 8 kali min 3 itu adalah min 24, 8 tambah min 3 itu adalah positif 5. Berarti kita dapatkan nilai X-nya di sini ada 2. Yang pertama adalah X sama dengan min 8 atau X-nya sama dengan 3 teman-teman. Dari sini kita hanya substitusi ke persamaan yang ditanyakan di sini di soal. Berarti yang pertama untuk X sama dengan min 8 ya. Berarti kita substitusi lagi ke sini nih. Persamaannya yang ditanya yaitu min 20 per X kuadrat ditambah 1 ditambah 5 per X. Berarti sini min 20 per X kuadratnya X-nya min 8 dikuadratkan 64 ditambah 1 ditambah 5 per X. X-nya min 8 berarti sini 5 per min 8 ya teman-teman ya. Dari sini ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Kebetulan 20 dan 64 ya sama-sama bisa dibagi 4 kalau nggak salah. Ini jika dibagi 4 ini adalah min 5. Ini dibagi 4 kurang lebih ini berapa nih? Kalau dibagi 4 16 ya teman-teman ya. 16 berarti sini hasilnya adalah min 5 per 16 ditambah dengan kita samakan penyebut langsung ya. 1 itu sama dengan 16 per 16. Selanjutnya 5 per min 8. Gimana caranya agar penyebutnya jadi 16? Berarti dikali 2 ya teman-teman. Ini min. Berarti jadi 10 per 16. Di sini hasilnya ada penyebutnya udah sama ya semuanya. Berarti langsung kita coba cari hasilnya. Min 5 tambah 16 di sini adalah 11. 11 dikurang 10 adalah 1 per 16. Selanjutnya, untuk nilai X yang kedua, di sini adalah X sama dengan 3. Kita substitusi lagi ya teman-teman di sini bentuknya. Berarti ini min 20 per X kuadrat. X-nya adalah 3 berarti per 9 ditambah 1 ditambah dengan 5 per 3.
Kita samakan penyebut dengan 9 ya teman-teman ya. 9 ini min 20. 9 bagi 1 kali 1 itu hasilnya adalah 9. 9 bagi 3, 3 dikali 5 itu 15. Kita dapatkan di sini adalah 9 tambah 15, 24. Ditambah min 20 itu hasilnya adalah 4 per 9 teman-teman. Oke, dari sini kita menyesuaikan jawabannya. Ada nggak kira-kira dari pilihan A, B, C, D, E? Yang pertama adalah 4 per 9. Kita lihat di sini penyebutnya semuanya adalah ada yang 36 ya. Berarti kalau 36 ini kita kalikan dengan berapa nih teman-teman? Kita kalikan dengan 4 ya teman-teman ya. 4 per 9 sama-sama pembilangan penyebut kita kalikan 4. Berarti ini hasilnya 16. 4 kali 4 16. 9 kali 4 36. Oke, ini adalah bentuk 4 per 9 itu adalah bentuk penyederhanaan dari 16 per 36. Selanjutnya, di sini ada juga penyebutnya 64. Gimana caranya agar 16 ini menjadi 64? Berarti sini kali 4, ini juga dikali 4, maka hasilnya di sini adalah 4 per 64, teman-teman. Dari sini kita telah mendapatkan semua nilai yang mungkin dari hasil dari persamaan kuadratnya ya teman-teman, yaitu 4 per 64 dan 16 per 36. Dan untuk soal ini, jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Masih bisa dipahami ya? Jika teman-teman ada yang bingung, nah bisa langsung di komen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, di mana soal berikutnya adalah yang kita bahas yaitu SIMAK UI tahun 2022 ya teman-teman, sebelum kita bahas yang SIMAK UI tahun 2023. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu di sini soalnya diketahui adalah x kuadrat ditambah 4x min 9 sama dengan 0. Akar-akarnya di sini adalah A dan B. Nilai dari 2A min B dikali dengan 2B min A, nilainya adalah berapa teman-teman? Oke, berarti langkah awalnya di sini kita mencari faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat dari 4x min 9 ya teman-teman ya. Oke, dari sini sebenarnya sih kita kalau kita faktorkan seperti biasa, yaitu berapa kali berapa yang hasilnya min 9, dan jika dijumlahkan hasilnya 4, di sini tidak ada bilangan yang sesuai ya teman-teman. Jadi di sini kita ubah atau dalam bentuk kuadrat sempurna ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada nilai X atau nilai bilangan bulat yang memenuhi syarat langsung ya teman-teman. Jadi kita perhatikan teman-teman di sini kita gunakan konsep kuadrat sempurna, di mana di sini 4 itu adalah bentuk kuadrat dari 2 ya teman-teman. Jadi ini bentuknya akan menjadi seperti ini. X ditambah dengan 2 kuadrat. Jadi ini adalah bentuk kuadrat sempurna teman-teman. Jika teman-teman masih bingung, kita coba sederhanakan teman-teman di sini. X ditambah dengan 2 kuadrat, ini hasilnya adalah langkah awalnya X-nya dikuadratkan, berarti X kuadrat. Semua bilangan kita kalikan, 2 kali 2 kali X itu adalah 4X. 2 dikuadratkan di sini adalah 4. Jadi ini adalah bentuk kuadrat sempurna, di mana cara ini sebenarnya dalam pemfaktoran bentuk persamaan kuadrat itu ada beberapa cara, yaitu pertama cara yang biasa ya, berapa kali berapa yang hasilnya konstanta, berapa tambah berapa yang hasilnya adalah koefisien B. Dan juga ada rumus ABC ya teman-teman, yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B per 4A. Ini salah satu caranya juga, yaitu bentuk kuadrat sempurna. Berarti karena di sini bentuknya adalah X kuadrat tambah dengan 4X, kita mengubah eh, bentuknya menjadi X tambah 2 kuadrat, berarti ini bentuknya menjadi X ditambah dengan 2 kuadrat, 4-nya pindah ruas, berarti ini min 4 ya, sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X. Berarti bentuk persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat tambah 4X, itu kita ubah menjadi X tambah 2 kuadrat min 4, selanjutnya dikurangi 9 lagi ya teman-teman ya, sama dengan 0. Berarti kita dapatkan di sini
X ditambah dengan 2 kuadrat, min 4 min 9 itu hasilnya min 13. Jika pindah ruas ke kanan, itu hasilnya adalah plus 13, teman-teman. Dari sini kita sederhanakan, di mana cara menghilangkan bentuk kuadrat itu dengan cara kita akarin ya di sini ya, di akar, bentuk akar. Berarti X tambah 2 kuadrat di akar, hasilnya adalah X tambah 2, bentuk kuadratnya hilang. Sedangkan ini akar dari 13 itu adalah plus minus akar 13 ya teman-teman ya. Karena 13 itu akarnya adalah plus minus akar 13. Oke, berarti di sini kita mendapatkan dua nilai X ya teman-teman. Yaitu yang pertama di sini adalah X1 ditambah dengan 2 hasilnya adalah yang plus akar 13, yang plus dulu. Berarti X1 itu sama dengan akar 13 dikurangi 2. Selanjutnya di sini untuk X2-nya, karena ada dua nilai X ya teman-teman untuk persamaan kuadrat. X2-nya di sini X2 ditambah dengan 2 dari bentuk persamaan yang ini yang kita dapatkan. Tapi hasilnya di sini adalah min akar 13. Berarti sini X2 di sini sama dengan min akar 13 dikurangi dengan 2. Berarti kita telah mendapatkan nilai dari X di sini ada akar 13 min 2 dan akar 13 min akar 13 min 2. Di mana akar-akarnya di sini ternyata sebagai A dan B. Berarti untuk X ini, X1 itu kita bisa misalkan dengan A, sedangkan X2 itu kita bisa misalkan dengan B ya teman-teman. Selanjutnya kita fokus ke pertanyaannya di sini. Kebetulan pertanyaannya di sini adalah 2A min B dikali dengan 2B min A. Kita sederhanakan, kita kali silang seperti ini, berarti 2A kali 2B itu hasilnya adalah 4AB, sedangkan 2A dikali min A, ini hasilnya adalah min 2A kuadrat, min B dikali 2B ini adalah min 2B kuadrat, min B dikali min A hasilnya adalah plus AB. Kita sederhanakan, hasilnya di sini adalah 4AB ditambah dengan AB itu adalah 5AB ya teman-teman ya. 5AB. Ini kebetulan adalah min 2, min 2. Berarti kita faktorkan min 2 dalam kurung A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di mana min 2 kali A kuadrat itu min 2A kuadrat. Min 2 dikali B itu adalah min 2B kuadrat. Jadi ini adalah bentuk penyederhanaan teman-teman. Selanjutnya kita coba sederhanakan lagi ya teman-teman. Di mana terlebih dahulu kita sederhanakan bentuk dari A kuadrat tambah B kuadrat. Teman-teman juga harus ingat konsep yang ini ya teman-teman ya. Yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ini sama dengan A ditambah dengan B kuadrat min 2AB. Ini salah satu konsep dari penyederhanaan bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Sehingga dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 5AB dikurangi dengan 2 dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat kita ubah bentuknya seperti ini ya teman-teman, yaitu A ditambah dengan B kuadrat min 2AB. Ini hasilnya sama dengan 5AB min 2 dalam kurung A ditambah dengan B kuadrat. Ini kita kalikan ke dalam ya teman-teman ya. Berarti min 2 kali min 2AB berarti hasilnya adalah plus 4AB. Dari sini kita sederhanakan lagi teman-teman. Berarti 5AB ditambah dengan 4AB itu adalah 9AB dikurangi dengan 2 dalam kurung A ditambah dengan B kuadrat. Perhatikan teman-teman di sini. A dan B telah kita dapatkan hasilnya ya di sini ya. Ini untuk nilai A-nya, ini untuk nilai B-nya. Berarti sini sama dengan 9 dalam kurung A-nya itu adalah akar 13 dikurangi 2 dikali dengan B-nya adalah min akar 13 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 2 dalam kurung A-nya di sini adalah akar 13 min 2 ditambah dengan B-nya di sini adalah min akar 13 dikurangi dengan 2. Ini kita kuadratkan teman-teman. Dari sini kita sederhanakan lagi. 9 dalam kurung.
Ini kita kali seperti ini ya, kali pelangi biasanya ya. Akar 13 min akar 13 dikali hasilnya adalah min 13. Akar 13 kali min 2 itu adalah min 2 akar 13. Selanjutnya min 2 dikali min akar 13 berarti plus 2 akar 13. Selanjutnya min 2 kali min 2 hasilnya adalah 4 dikurangi dengan 2 dalam kurung. Akar 13 min akar 13 ini hasilnya adalah 0. Min 2 itu adalah min 4. Dikuadratkan hasilnya adalah 16 ya teman-teman ya. Selanjutnya ini sama dengan 9. Kita sederhanakan min 2 akar 13 ditambah 2 akar 13 ini habis ya teman-teman ya. Hasilnya 0. Sedangkan min 13 ditambah 4 itu hasilnya adalah min 9 ya teman-teman ya. Min 9 dikurangi dengan 2 kali 16 itu 32. 9 dikali 9 itu hasilnya adalah min 81 ya. Di sini 9 kali min 9 dikurangi dengan 32. Hasilnya sama dengan min 81 dikurangi 32, hasilnya adalah min 113. Jadi untuk jawaban SIMAK UI tahun 2022 di sini adalah min 113 dan jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Masih bisa dipahami ya teman-teman? Jangan lupa di komen aja ya jika ada yang masih bingung teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal yang terakhir ya untuk video kali ini, di mana untuk soal terakhir ini adalah SIMAK UI tahun 2023, di mana ini adalah soal tahun kemarin ya teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan soal tahun 2023. Dari pembahasan 2020, 2021, 2022, 2023, teman-teman bisa menganalisis tipe-tipe soalnya dalam mempersiapkan ujian SIMAK UI tahun 2024. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Kali ini soalnya adalah misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0 yang merupakan bilangan bulat. Jika diketahui di sini adalah P ditambah dengan Q sama dengan 2010, maka akar-akar persamaan tersebut adalah, oke, jadi bentuk persamaan yang pertama adalah akar-akar ya. X1 ditambah dengan X2 itu hasilnya biasanya adalah min B per A. Tetapi di sini sebagai B-nya adalah P, ini A-nya adalah 1, C-nya adalah konstantanya sebagai Q. Berarti karena X1 tambah X2 itu adalah min B per A, B-nya di sini P, berarti sini min P ya teman-teman ya. Per A, A-nya 1, berarti min P per 1 hasilnya tetap P. Selanjutnya di sini adalah eh, X1 dikali dengan X2, ini sama dengan C per A, di mana C-nya adalah Q, A-nya 1. Berarti Q per 1 hasilnya tetap Q teman-teman. Selanjutnya kita perhatikan pada soal juga diketahui adalah P tambah Q. P ditambah dengan Q sama dengan 2010 ya teman-teman ya. Di mana P ditambah dengan Q di sini, P-nya di sini adalah X1 tambah X2. Karena kita ubah menjadi positif, berarti kita kalikan dengan min ya teman-teman ya. Berarti ini kita kalikan dengan min teman-teman. Kalikan dengan min. Berarti hasilnya di sini P-nya itu adalah min dalam kurung X1 ditambah dengan X2 itu sebagai P-nya ditambah dengan Q. Q-nya di sini adalah X1 dikali dengan X2 sama dengan 2010. Selanjutnya kita sederhanakan lagi teman-teman. Di sini bentuknya menjadi X1 dikali dengan X2. Minnya kita kalikan ke dalam. Berarti sini min X1 min X1 min X2 sama dengan 2010 teman-teman. Setelah ini kita faktorkan teman-teman. Gimana cara memfaktorkannya teman-teman? Oke, untuk cara memfaktorkannya di sini kedua ruas kita tambah satu ya, kita tambahkan dengan satu. Kenapa bisa tiba-tiba muncul ditambahkan dengan satu? Nanti teman-teman bisa
memperhatikan penjelasan selanjutnya teman-teman. Ini kita tambahkan dengan satu teman-teman. Di mana satu ini adalah karena ini satu merupakan identitas dari bentuk perkalian ya teman-teman. Jadi kita gunakan penjumlahan satu. Karena misalnya X1 dikali satu hasilnya tetap X1. Untuk itu di sini masih ada X1. X2 dikali dengan satu itu hasilnya tetap X2. Di yang terakhir satu kali satu hasilnya satu. Untuk itu di sini sama-sama ditambahkan dengan satu teman-teman. Sehingga hasilnya di sini adalah X1 dikali dengan X2 min X1 min X2 ditambah dengan satu sama dengan 2010 ini kita tambahkan dengan satu juga. Hasilnya adalah 2011 teman-teman. Dari sini kita faktorkan ya teman-teman ya. Hasil pemfaktorannya di sini adalah X1 min satu dikali dengan X2 min satu sama dengan 2011. Jika teman-teman ingin membuktikannya di sini, X1 kali X2 itu hasilnya adalah X1 X2, X1 dikali min satu itu hasilnya adalah min X1, min satu dikali X2 itu adalah hasilnya min X2. Yang terakhir adalah min satu dikali min satu adalah plus satu. Jadi kita mengarahkan ke bentuk persamaan yang bisa kita faktorkan secara gampang ya di sini teman-teman. Berarti telah didapatkan bentuk pemfaktorannya. Dari sini kita akan mencari hasil dari X1 dan X2-nya teman-teman. Kita coba sederhanakan teman-teman. Kebetulan ini hasilnya adalah 2011 teman-teman. Kita cari faktor dari 2011 teman-teman. 2011 kira-kira faktornya berapa nih teman-teman? Karena di sini 2011 kalau nggak salah adalah bilangan prima ya teman-teman kalau nggak salah. Berarti sini faktornya hanya dua, yaitu dirinya sendiri dengan satu ya. Berarti sini satu dikali dengan 2011. Berarti faktornya hanya ini aja ya teman-teman ya. Yaitu satu dan 2011. Karena satu dikali 2011. Dari sini kita dapat nilainya ya teman-teman ya. Berarti yang pertama di sini adalah ini kan satu dikali dengan 2011 ya teman-teman. Hasilnya adalah 2011. Sehingga di sini X1 dikurangi dengan satu sama dengan satu, atau di sini X2 dikurangi dengan satu hasilnya sama dengan 2011 teman-teman. Selanjutnya ini kita sederhanakan lagi. Ini X1 min satu pindah ruas ke kanan berarti satu tambah satu hasilnya 2. Selanjutnya di sini X2 min satu pindah ruas ke kanan berarti 2011 ditambah satu hasilnya adalah 2012 teman-teman. Dari sini maka kita dapatkan akar-akar dari persamaan kuadratnya di sini adalah 2 dan 2012. Dan jawaban yang sesuai untuk soal ini yaitu yang B. Gimana teman-teman bisa dipahami ya untuk penjelasan soal terakhir? Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman dari penjelasan awal 2020 sampai 2023. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan soal SIMAK UI kali ini. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman, terlebih khusus materi persamaan kuadrat, yaitu untuk SIMAK UI tahun 2020, 2021, 2022, 2023 bisa dipahami teman-teman ya, dan bisa dijadikan bahan referensi dalam mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024. Buat teman-teman, jangan lupa di like, di share, dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena kita akan membahas lebih banyak lagi soal-soal SIMAK UI dan juga untuk persiapan mandiri UTUL UGM teman-teman. Oke, untuk kali ini sekian ya teman-teman.